Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nesia Pauline Anggi Pangiatanti Siregar dari kelas T4211. Saat ini saya akan membuat video ini sebagai ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Statistika Industri. Langsung saja ke soal nomor 1, di mana soalnya yaitu sampel acak perusahaan yang bergerak dalam utilitas listrik 1, jasa keuangan 2, dan pengolahan makanan 3. Memberikan informasi berikut mengenai keuntungan tahunan per karyawan dalam ribuan dolar seperti yang disajikan pada tabel 1 di bawah ini. Haruskah kita menolak atau tidak menolak klaim bahwa tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan? Gunakan tingkat signifikansi 5% dengan asumsi bahwa keuntungan tahunan per karyawan akan berdistribusi normal dengan varians yang homogen. Langsung saja saya jawab. Di sini kita pertama kali akan menentukan hipotesisnya, yaitu menentukan H0 dan H1-nya, di mana H0-nya yaitu rataan keuntungan tahunan per karyawan akan berdistribusi normal. Sedangkan H1-nya yaitu rataan keuntungan tahunan per karyawan tidak akan berdistribusi normal. Selanjutnya kita akan mencari statistik uji. Di soal taraf signifikansinya itu 5%. Dengan V1 kita bisa mencarinya dengan jumlah perusahaan dikurangi dengan 1, sehingga kita memperolehnya yaitu 2. Sedangkan V2-nya itu diperoleh dengan mengkalikan banyaknya perusahaan dikali dengan banyaknya sampel dikurang 1, sehingga di sini kita memperoleh 3 kali 5 dikurang 1 sama dengan 12. Setelah kita mendapatkan V1 dan V2, kita dapat mencari nilai F alfanya di tabel ini dengan melihat V1-nya yaitu 2, kemudian kita turun ke bawah sampai ke angka 12 ini, dan diperoleh nilai F alfanya itu sama dengan 3,89. Selanjutnya kita akan mencari statistik hitungnya, di mana saya membuat tabel data pengamatan, rataan keuntungan, dan rataan per perusahaan. Data pengamatan diperoleh dari contoh soal. Selanjutnya rataan keuntungan diperoleh seluruh rataan dari tabel data pengamatan ini. Kemudian rataan per perusahaan diperoleh dari rataan per tiap perusahaan, seperti contohnya company 1 diperoleh rata-ratanya dengan merata-ratain kolom ini. Begitu juga company 2 dan company 3. Selanjutnya kita mencari nilai SSK dengan mengurangi nilai data pengamatan dikurang dengan data keuntungan. Begitu juga dengan sel-sel yang lain. Setelah diperoleh nilai di tabel SSK, kita akan menjumlahkan seluruh nilai ini sehingga diperoleh SSK-nya sebesar 418,137,333. Selanjutnya kita akan menghitung SST, di mana satu sel SST ini diperoleh dari pengurangan nilai rataan keuntungan dengan rataan per perusahaan. Begitu juga dengan sel yang lain. Setelah memperoleh nilainya, kita akan menjumlahkan nilai ini sehingga diperoleh nilai SST-nya sebesar ini. Selanjutnya di tabel SSE kita memperoleh nilai satu sel ini dengan mengurangi data pengamatan dikurang rataan per perusahaan. Setelah itu
diperoleh semua nilai yang ada di tabel ini, kemudian dijumlah dan diperoleh nilai SSE-nya sebesar ini. Selanjutnya di tabel ini, setelah didapatkan nilai SSK, SST, dan SSE, disubstitusi ke tabel jumlah kuadrat, di mana SSK itu adalah sumber varians perlakuan, SSE itu adalah sumber varians kesalahan, dan SST adalah sumber varians dari totalnya. Setelah itu dicari derajat kebebasannya, yang dimana derajat kebebasan perlakuan diperoleh dari V1, derajat kebebasan V2 dari kesalahan dari V2 maksudnya, maaf. Terus setelah itu dijumlahkan derajat kebebasannya sebesar 14. Habis itu diperoleh rataan kuadratnya dari jumlah kuadrat ini perlakuan dibagi dengan derajat kebebasan perlakuan, sehingga diperoleh nilai rataan kuadrat dari perlakuan sebesar ini. Begitu juga dengan rataan kuadrat dari kesalahan, sehingga kita memperoleh F hitung sebesar 1,66 dari pembagian rataan kuadrat perlakuan dibagi dengan rataan kuadrat kesalahan. Setelah kita memperoleh F hitung, didapatkan kesimpulan bahwa F hitung sama dengan 1,66 lebih kecil dari F alfa sama dengan 3,89, sehingga dapat dinyatakan H0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keuntungan tahunan per karyawan berdistribusi normal.